Bali terkenal dengan sebutan Pulau Dewata karena hampir setiap hari masyarakat Hindunya menyelenggarakan ritual suci keagamaan. Kalian akan sering menemui wanita-wanita Bali membawa sesajen di atas kepalanya, mendengarkan kidung-kidung suci dari sejumlah pura di sekitar, dan bahkan melihat canang atau sesajen menghiasi depan rumah mereka. Ya, Bali memiliki ribuan pura yang tersebar di seluruh penjuru Bali. Di puncak gunung, di tepi pantai, di tengah danau, di pinggir sungai, di bawah pohon besar, di dalam gua, di tengah hutan, di sawah, di perempatan jalan, dan juga di pekarangan rumah dibangun pura-pura yang sederhana hingga yang paling megah. Tempat wisata di Bali juga sangat banyak untuk dikunjungi. Anak-anak kalau mau ke Bali mau kemana? Pantai Lovina, Tanah Lot, Pantai Pandawa, Garuda Wisnu Kencana mungkin. Sekarang kita akan membahas beberapa makanan khas Bali. Ada ayam betutu. Proses pemasakannya sampai 7 jam. Untuk memasaknya bersama rempah-rempah yang khas asli Indonesia. Atau nasi jinggo, yang porsinya mirip seperti nasi kucing di Yogyakarta. Oleh sebab itu, tak cukup kalau hanya memakan satu porsi saja. Ada juga rujak kuah pindang yang berisi buah-buahan segar ditambah kuah ikan pindang. Untuk minumannya, ada es tambring yang berisi es kelapa muda yang dicampur dengan gula Jawa, putih telur ayam kampung, serta asam Jawa. Atau brek, minuman yang warnanya mirip dengan kopi. Orang Bali juga terkenal memiliki nilai seni yang sangat tinggi, memiliki budaya yang luar biasa. Itu bisa kita lihat dengan banyaknya ukiran di batu, seni lukis, seni tari, dan seni musik gamelan Bali. Semuanya mewarnai kehidupan masyarakat di Bali. Apakah di rumahmu ada souvenir yang berasal atau khas dari Bali? Tuhan memang luar biasa melalui karya-karyanya, termasuk hal yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan untuk masyarakat di Bali. Meskipun budaya kita dengan budaya masyarakat di Bali berbeda, tetapi kita harus saling menghormati dan saling menghargai agar kerukunan antar masyarakat di negara kita tetap terjaga. Eling lan mawas diri.
Shalom. Tuhan telah melukiskan hasil karya yang begitu indah di Pulau Bali. Jika Tuhan sudah menciptakan Pulau Bali dengan begitu indahnya, apalagi kita sebagai mahakarya ciptaan Tuhan, tentu Tuhan lebih mengasihi dan memperhatikan kita. Untuk itu, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk merasa takut dan gentar, karena di dalam kasih-Nya selalu ada pengharapan yang baru. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kedatangan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai pujian. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujian. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur kepadamu ya Bapa, jika pada pagi hari ini kami boleh mengikuti renami, biarlah Tuhan buka hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan akan firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ya Bapa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apaan ini? Kentang, telur, sama biji kopi. Bentar, ketiga benda ini mau gua rebus dulu. Coba, ini ada kaitannya dengan masalah lu loh. Kan gue yang punya masalah yang bertumpuk-tumpuk. Apa hubungannya dengan ini kentang, ini telur, ini kopi? Bentar, dengerin dulu.
Ketiga benda ini gue rebus, dan ketiga-tiganya mengalami kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Nah, ini hasilnya. Bentar. Gue jadi makin bingung. Jadi begini bro, dengerin gue baik-baik. Masing-masing benda ini mengalami reaksi yang berbeda saat mereka menghadapi air panas. Nih, ini kentang. Kentang itu kuat dan keras. Dan ketika kentang ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, kentang bisa menjadi lunak dan lemah. Nah, ini telur. Telur adalah benda yang rapuh dan memiliki kulit luar yang tipis untuk melindungi bagian dalam telur yang cair. Sampai dimasukin ke dalam air yang mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur itu menjadi keras. Tapi biji kopi lah yang paling unik. Ketika biji kopi yang keras ini dimasukin ke dalam air yang mendidih, biji kopi bisa mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Terkadang dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pada kita. Tapi satu-satunya hal yang paling penting adalah apa yang terjadi pada diri kita. Dengerin gue bro, ibarat air mendidih, itu sebuah masalah dalam hidup kita. Nah, lu termasuk yang mana di antara tiga benda ini? Ketika kesulitan mendatangi lu, bagaimana cara lu dalam menghadapinya? Apakah lu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai saat pagi hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Untuk memahami video yang di atas, video refleksi di atas, maka ada beberapa hal yang kita perlu tahu. Dikatakan di atas bagaimana ada kehidupan seperti biji kopi, seperti telur, dan seperti kentang. Ya, kita melihat kentang itu kalau dia ada dicelupkan di air yang panas, maka kentang itu melembek. Ya, dikatakan di situ bahwa ini adalah satu karakter sifat anak Tuhan yang ketika hadapi persoalan, ketika menghadapi tekanan, maka dia akan loyo, dia akan tidak berdaya. Ya. Ada juga seperti telur. Telur ini ketika dicelupkan kepada air panas, maka telur ini akan keras di dalamnya. Dan ini adalah sepertinya karakter. Ada banyak anak Tuhan di mana dia sulit menerima masukan untuk menerima mungkin juga nasihat firman Tuhan. Ketika dia dalam tekanan, dia sulit menerima nasihat, sulit menerima masukan. Tetapi ada juga refleksi tentang biji kopi yang dicelupkan kepada air panas dan dia akan mencair. Ya, kopi ini akan mencair menjadi satu minuman yang disukai oleh banyak orang. Dengar baik, ya, saudara, anak-anak Petra 12 yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, kita yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dalam tekanan hidup apapun, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan. Kita berbahagia karena Tuhan itu ajaib, sungguh luar biasa. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan, berkati supaya terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Berkati juga Bapak Presiden kami. Tuhan berikan kesehatan dan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk Kota Sidoarjo, berkati supaya dapat terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan juga berkati Bupati Sidoarjo, berikanlah
kesehatan, dan hikmat untuk dapat memimpin kota Sidoarjo ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus juga berkati para perawat, tenaga medis, dokter, suster. Tuhan berikan kekuatan, juga berkati upaya pemerintah agar bisa mencukupi biaya rumah sakit. Juga berkati orang yang sedang di rumah sakit, Tuhan jauhkanlah dari rasa khawatir. Dengarkanlah seruan doa kami. Bapa kami berdoa untuk PPPK Petra dan SD Kristen Petra 12. Biarlah kiranya Kau menjaga dan memberkatinya. Biarlah kiranya visi dan misi PPPK Petra dan SD Kristen Petra 12 dapat terwujud. Kami juga berdoa bagi seluruh karyawan dan pengajar PPPK Petra dan SD Kristen Petra 12. Biarlah berkati mereka satu persatu, berkati juga keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat Papa dan Mama. Tuhan berikan kesehatan, jauhkan dari segala virus-virus apapun, dan berkati setiap pekerjaan Papa dan Mama. Dan juga kami berdoa buat semua keluarga siswa-siswi SD Petra 12. Juga dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan berikan untuk seluruh keluarga siswa-siswi SD Petra 12. Damai sejahtera, sukacita memenuhi kami semua. Tuhan Yesus, dengarkan doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua siswa SD Kristen Petra 12 agar tetap sehat, selalu semangat belajar meski hanya di rumah saja. Kiranya selama di rumah kami juga dapat membantu orang tua, taat dan melaksanakan nasihat orang tua, serta tetap rajin berdoa dan berharap semoga pandemi ini segera berlalu. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang luar biasa kepada kami. Engkau memberikan pada kami kesehatan, kekuatan Tuhan, sehingga kami masih diberi kehidupan sampai saat ini. Tuhan Yesus, kalau kami telah menyampaikan doa-doa syafaat kami Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, kemurahan-Mu boleh mengabulkan setiap doa kami Tuhan Yesus, seturut dengan belas kasih-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kita miliki di dalam kehidupan kita bukanlah fisik kita, bukanlah kekayaan kita, ataupun kepandaian kita. Tapi hal terindah yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah kasih Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus
menyertai kita semuanya. Ingat, selalu menjaga kesehatan. Dan Tuhan Yesus memberkati.